Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Merdeka Indonesia selalu jaya. Dengan channel Mubarak Babatin, dengan lupa subscribe dan like. Di awal pagi ini saya akan memberikan pencerahan yang berjudul Kopi Pagi Ahad. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, sekelam apa lingkungannya dulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang untuk berubah. Karena seseorang yang hampir membunuh Rasul pun kini terbaring di sebelah makam beliau, Umar bin Khattab. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya. Seseorang yang pernah berperang melawan agama Allah pun akhirnya menjadi pedangnya Allah, Khalid bin Walid. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya, karena sepatu emas Fir'aun berada di neraka, sedangkan terompah Bilal bin Rabah terdengar di surga. Intinya, memandang remeh seseorang karena masa lalu dan lingkungannya, karena bunga teratai tetap mekar cantik walaupun tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tak perlu pusingkan masa lalu, tak perlu malu dengan tempat asal kita. Jika kita mau, kita bisa menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita harus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Biarlah Sang Penyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita, karena hanya Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Tetap semangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur, tetap berdoa, karena kita sedang kuliah di Universitas Kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, hinaan, dan bahkan air mata. Gantungan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, serta kebenaran dan memperbaiki diri kita. Semoga jadikan kita bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam merdeka. Saya seperti kebiasaan membacakan berita-berita dari Pontianak Post. Pada hari Minggu ini,
yang cerah cuacanya di kota Singkawang yang disebut kota 1000 kelenteng. Saya akan membacakan berita berjudul potensi listrik tenaga sampah di Kuburaya. Pengembangan waste to energy atau WTE, pembangkit listrik tenaga sampah, dinilai berpotensi untuk diterapkan di Kuburaya. Kemarin Direktur PT Alam Kalbar Sukses Mandiri Hoksun Chandra mempresentasikan potensi pengembangan proyek pengolahan sampah ini kepada Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan. Diyakini proyek pengolahan sampah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah ini memiliki hasil tambahan berupa produksi listrik yang bisa dijual kepada perusahaan listrik negara. Dengan WTE, sampah akan dibakar oleh mesin insinerasi sehingga 90% sampah akan habis dan menyisakan 10% abu yang juga dapat dimanfaatkan, kata Hoksun saat mempresentasikan WTE di ruang rapat kantor Bupati Kuburaya. Melalui pengelolaan WTE, pihaknya menawarkan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mengatasi persoalan klasik terkait pengelolaan sampah. Persoalan klasik yang dimaksud seperti permasalahan menyangkut tempat pembuangan akhir atau TPA, pencemaran air tanah, polusi udara, dan fenomena penolakan warga terhadap keberadaan TPA. Hoksun menerangkan, proyek WTE bukan semata proyek pembangkit listrik, namun merupakan proyek pengolahan sampah dengan hasil produksi tambahan listrik yang dapat dijual ke PLN. Dia menjelaskan saat ini teknologi WTE menjadi kebutuhan, sebab dia yakin kemajuan daerah dan pertambahan penduduk akan meningkat produksi sampah yang memerlukan penanganan yang tepat. Kota yang semakin maju dan berkembang otomatis sampahnya juga berkembang dan semakin banyak. Itu semua sudah menjadi masalah sosial dan lingkungan yang sangat serius, dan kami punya cara terbaik untuk mengatasi itu, jelasnya. Menurut dia, pengelolaan sampah dengan model TPA gini telah ditinggalkan. Di negara-negara Eropa dipastikan dia bahwa TPA nyaris tidak dapat ditemui lagi, digantikan dengan teknologi insinerasi WTE. Hasil pengolahan sampahnya menurut dia menghasilkan udara dan air lindi yang bersih. Kenapa sekarang di dunia TPA bukan lagi model yang bisa dipakai? Karena konsep TPA banyak sekali kekurangannya. Selain kapasitas terbatas, pembukaan lahan untuk TPA semakin mahal, pencemaran lingkungan dan air tanah, dan polusi udara serta masalah sosial dari masyarakat. Di Jerman misalnya, setiap tahun TPA diganti dengan WTE sebutnya. Chandra menjelaskan, konsep WTE adalah sistem pengolahan sampah dengan cara pembakaran. Namun dengan teknologi tinggi, pembakaran tersebut dipastikan dia tidak mengakibatkan polusi udara, karena energi akan diubah menjadi tenaga listrik yang dapat dijual. WTE juga menurut dia sangat ramah lingkungan. Dengan investasi mencapai 700 miliar, ia mengakui WTE bukan proyek yang murah. Tapi proyek ini membantu kita membuang sampah 90% sampah dari volume awal. Di mana sisanya 10% berupa abu yang bisa dipakai, jelasnya. Dia mengungkapkan teknologi insinerasi WTE yang ditawarkan ke Kuburaya juga diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah negara. Dari hasil pengolahan sekitar 550-700 ton sampah, menurut dia akan dapat dihasilkan listrik sebesar 10 megawatt.
Proyek WTE diharapkan dia akan memberikan dampak ekonomi positif termasuk menjadi magnet bagi masukan investasi lainnya. Proyek ini nantinya akan menyerap sekitar 100-200 karyawan lokal. Selain itu berkontribusi langsung pada kebersihan lingkungan dan mengurangi emisi karbon CO2 atau efek rumah kaca, tegasnya. Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan, mengapresiasi proposal yang dipaparkan Hoksun. Muda menilai penanganan sampah dengan teknologi insinerasi waste to energy memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah pengolahan sampah. Menurutnya, semakin banyak jumlah penduduk berimplikasi pada kompleksnya problematika sampah, yang itu semua harus diatasi dengan cara inovatif dan menghasilkan nilai tambah. Yang menjadi tantangan karena wilayah kami yang tersebar dan posisi Kuburaya yang juga cukup strategis. Karenanya selama ini kami memang mencari cara yang efisien dalam pengelolaan sampah. Hal ini memang selalu menjadi pemikiran kita, yakni mengejar efisiensi maupun manfaat tambahan, ungkapnya. Hal ini memang selalu menjadi pemikiran kita, yakni mengejar efisiensi maupun manfaat tambahan, ungkapnya. Pada prinsipnya, segala usulan yang memiliki nilai tambah, inovasi, tepat sasaran, dan solutif tentu direspon Bupati dengan cukup baik. Apalagi investasi yang punya nilai tambah pada peluang masyarakat untuk bekerja. Muda menegaskan, proposal investasi akan ditindaklanjuti dengan diskusi dan kajian intens oleh pemerintah kabupaten bersama korporasi. Termasuk menurut dia mengenai pola investasi dan model kerjasama yang akan dilakukan, juga perkiraan dia mengenai peluang sinergi antara korporasi dengan komunitas-komunitas terkait di masyarakat seperti komunitas bank, sampah lokal, dan sebagainya. Karena ke depan ini kan pemerintah yang berperspektif wirausaha juga harus kita maksimalkan untuk pendapatan daerah juga. Jadi aset-aset yang ada harus dimaksimalkan. Apalagi Kuburaya dengan kepung bakulnya itu punya partisipasi masyarakat sangat tinggi dengan budaya sinergi yang baik. Relasi dan model sosial ini pasti menjadi perhatian utama perusahaan. Muda menilai kehadiran WTE di Kuburaya sekaligus menjadi solusi atas permasalahan sampah di kota Pontianak. Sebab diakui dia bahwa daerah yang dipimpinnya ini merupakan hinterland atau daerah penyangga yang mengelilingi Pontianak. Dijelaskan dia bahwa Pontianak dan Kabupaten Kuburaya kini telah bergabung dengan Pontianak Metropolitan Area atau PMA, di mana sampah menjadi salah satu pekerjaan rumah besar yang masih dicarikan solusinya. Di kesempatan yang sama, Muda juga menilai penerapan teknologi insinerasi waste to energy di daerah menjadi tantangan tersendiri. Namun hal itu dinilai dia baik agar ada target yang dikejar. Harapan dia dengan tantangan tersebut menjadi tidak stagnan dengan pola-pola yang sama. Menurutnya kehadiran WTE akan mengubah perspektif pengelolaan sampah dengan cara pandang yang ramah lingkungan. Termasuk dalam pandangan dia, bagaimana keberadaan inovasi mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang menyangkut lingkungan kita memang sudah harus lebih bersih, karena faktanya tempat pembuangan sampah selain di TPA juga di parit dan sungai. Ini memang problem masyarakat di Kuburaya dan kota Pontianak. Akhirnya tersumbat bahkan tercemar, sehingga sumber-sumber yang dapat diambil masyarakat dari sungai juga mulai berkurang, pungkasnya. Demikian berita dari Pontianak Post yang berjudul Potensi Listrik Tenaga Sampah di Kuburaya.
Jangan lupa subscribe channel Mubarak Babatin dan like. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.